Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di kelas perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, seperti yang adik-adik tahu bahwa hari ini kita sudah masuk minggu ketiga ya adik-adik ya, sudah masuk minggu ketiga perkuliahan. Nah, di mana pada minggu ketiga ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik, begitu ya, kemudian arsitektur dan menerangkan tentang pentingnya ERP di dalam sebuah perusahaan, begitu ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita mengawalinya dengan berdoa. Nah, seperti biasa, saya minta ada satu perwakilan kelas di sini yang memimpin berdoa. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa? Safaru mungkin? Baik Ibu, terima kasih untuk mengawali kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Mita. Baik, terima kasih Safaru. Nah, adik-adik, kalau pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua, Bu Mita sudah menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ERP atau PSDP ya. Jadi sebetulnya PSDP itu kan bahasa Indonesia daripada ERP, begitu ya, karena ada nomenklatur yang disesuaikan, maka yang tadinya namanya itu adalah ERP, maka kita ubah ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah perencanaan sumber daya perusahaan, begitu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gimana sih perkembangan ERP secara global, kemudian bagaimana ERP itu mulai masuk ke Indonesia pada tahun berapa. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini, di pertemuan ketiga ini, Bu Mita akan menjelaskan tentang bagaimana karakteristik ERP itu sendiri? Bahwa apa sih sebetulnya perbedaan antara ERP dengan sistem informasi yang ada di pasaran secara umum seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Bentar. Oke, screen. Oke ya. Sudah terlihat di layar kaca adik-adik semua? Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih ya. Seperti yang Bu Mita sampaikan tadi, bahwa pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mengapa ERP itu penting di dalam suatu perusahaan. Nah, ini sekaligus menjawab capaian atau subcapaian pembelajaran pada pertemuan yang kedua, yaitu nantinya setelah melewati pertemuan ini, kalian akan mampu memahami pentingnya sistem ERP di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi untuk memenuhi capaian pembelajaran itu sekitar ada 5 menu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita flashback kembali ya, sebetulnya apa sih PSDP itu? Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah paham, oh ya ternyata PSDP itu ini, ERP itu ini, begitu, maka kita akan masuk ke dalam karakteristik dan juga arsitektur daripada PSDP itu sendiri. Kemudian kita mengenal beberapa modul-modul yang ada di dalam ERP, keuntungan dalam penerapan sistem ERP, terakhir adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan dalam penerapan ERP, termasuk di dalamnya tentang bagaimana ERP itu bisa memberikan satu nilai atau satu added value bagi perusahaan. Nah, untuk itu kita langsung saja jump into the first, yaitu adalah perencanaan kita
langsung lompat ke dalam apa itu sebetulnya PSDP, begitu ya. Seperti yang sudah Bu Mita sampaikan bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang PSDP, nah PSDP itu memuat setidaknya ada 4 komponen utama. Nah, yang pertama adalah sistem informasi, kemudian dia terintegrasi, kemudian berikutnya ada departemen, dan yang terakhir adalah dia menjalankan fungsi daripada akomodasi. Ya, kita kupas satu persatu terlebih dahulu. Pada sistem informasi seperti yang kita tahu adik-adik ya, bahwa sistem informasi itu didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia, teknologi, di mana penggunaannya nanti bisa mendukung manajemen dan juga kegiatan operasional. Kemudian makna daripada integrasi, pendekatan teknologi yang menggabungkan unsur-unsur inti dari satu sistem manajemen data, sistem manajemen konten, gudang data, serta aplikasi perusahaan yang lainnya. Jadi mereka saling berintegrasi. Nah, yang ketiga adalah dia departemen atau bagian dalam satu organisasi yang memiliki tugas secara spesifik, dan yang terakhir adalah dia membawa satu fungsi akomodasi. Dia menjalankan satu fungsi akomodasi, di mana maksudnya fungsi akomodasi itu adalah mengurangi pertentangan antara perorangan atau beberapa kelompok begitu yang terjadi akibat perbedaan paham. Gitu. Nah, akomodasi ini bertujuan untuk menghasilkan satu sintesa antara dua pendapat agar menghasilkan satu pola yang baru, begitu ya. Jadi di sini sudah kita dapatkan highlight ketika kita oh iya, ERP. Oh iya, PSDB. Kita langsung teringat pada 4 poin yang sudah Bu Mita sebutkan tadi. Yang pertama adalah dia itu sistem informasi, dia terintegrasi, dia diperuntukkan bagi departemen-departemen, dan dia menjalankan fungsi akomodasi. Seperti itu. Nah, ternyata berdasarkan 4 poin itu tadi, adik-adik, bisa kita tarik satu benang merah di mana sistem informasi terintegrasi memiliki kemampuan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan dari seluruh departemen dalam satu perusahaan. Begitu ya. Jadi logikanya begini, bahwa setiap departemen di dalam perusahaan itu memiliki fungsi masing-masing gitu ya. Teman-teman di sini kan sudah mempelajari mata kuliah proses bisnis ya di semester kemarin ya. Informasi dan proses bisnis, di mana kalian sudah tahu, oh iya ternyata satu perusahaan itu pasti ada core bisnisnya. Di dalam core bisnisnya itu dia menjalankan beberapa proses bisnis, begitu. Nah, ternyata untuk menjalankan beberapa proses bisnis itu dibutuhkan beberapa departemen, begitu ya, di mana setiap departemen itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, ternyata PSDP itu adalah menjalankan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengakomodasi kebutuhan departemen-departemen itu tadi, gitu ya. Jadi secara sederhana ERP atau PSDP itu tadi didefinisikan dengan satu sistem informasi yang terintegrasi, di mana dia, sistem itu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan departemen itu untuk menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan. Seperti itu. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Belum ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Akbar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Mita akan lanjut pada materi selanjutnya. Nah, kemudian harapannya apabila suatu perusahaan itu sudah menerapkan PSDP atau sistem ERP itu tadi, harapannya adalah sistem ini tadi bisa mereduksi atau mengurangi pekerjaan yang bersifat manual sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kinerja layanan perusahaan. Nah, otomatis kan kalau kinerja layanan perusahaannya itu meningkat, nah itu akan memberikan satu added value bagi perusahaannya. Contohnya saja misalkan, contohnya, di sini Rehan punya perusahaan, gitu ya, perusahaan sarung tenun. Nah, misalkan seperti itu Rehan ya. Rehan punya perusahaan sarung tenun. Di saat perusahaan lain itu menjalankan proses bisnis penjualan sarung tenunnya itu secara manual begitu. Jadi kalau ada orang mau beli sarung tenun begitu ya, sarung tenun mereka harus datang ke tokonya begitu, tetapi kalau di perusahaan sarung tenunnya Rehan, pembeli atau para supplier yang membutuhkan sarungnya Rehan itu cukup mengakses sistem yang sudah dimiliki oleh Rehan.
Terus kemudian sistemnya itu diakses oleh divisi penjualan, misalkan seperti itu. Kemudian untuk menerbitkan invoice-nya itu ada di divisi keuangan. Kemudian yang melakukan verifikasi terhadap pembayaran juga divisi keuangan. Nanti setelah pembayarannya sudah diverifikasi, maka secara otomatis divisi distribusi itu akan langsung menjadwalkan pengirimannya. Begitu. Dan seluruh kegiatan itu terekam di dalam sistem dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh si customer. Gitu. Dibandingkan kompetitor lain yang belum menerapkan sistem ERP di dalam perusahaannya. Nah, tentunya pasti pelanggan atau customer itu akan merasa, wah, ternyata kalau beli di perusahaannya Rehan, cepet banget ya ininya penanganannya kalau kita mau beli sarung gitu. Jadi responsif, sistemnya itu responsif, misalkan seperti itu. Pengirimannya juga cepat begitu. Pokoknya semua proses dalam penjualan itu sangat cepat sekali sehingga saya pesan sarungnya kemarin, hari ini sudah nyampe. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana penerapan ERP itu mampu untuk memberikan satu nilai atau added value ke dalam perusahaan itu sendiri. Begitu. Nah, tentunya peningkatan kinerja layanan itu akan bisa dicapai apabila seluruh departemen dan fungsi yang ada dalam perusahaan itu berada dalam satu sistem yang terpadu, kemudian terakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang secara spesifik itu tadi untuk menjalankan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini adalah konsep dasar ERP ya adik-adik ya, bahwa ketika satu perusahaan mau membangun ERP itu setidaknya ada ada 3 hal yang harus di-highlight. Yang pertama adalah sistem PSDP ini merupakan terminologi yang diberikan kepada sistem informasi untuk mendukung transaksi operasional. Nah, yang kedua adalah PSDP ini kita melibatkan setidaknya beberapa sumber daya, diantaranya anggaran, uang, begitu ya, karena kita tahu bahwa untuk membeli satu modul ERP itu tidak murah, tapi sangat mahal sekali sehingga membutuhkan biaya. Yang kedua manusia, yang ketiga desain, waktu, material, dan juga kapasitas. Serta yang ketiga bahwa sistem PSDP ini berfokus pada back-end, di mana sistem internal yang dapat menangani berbagai persoalan atau berbagai isu-isu dengan melacak satu proses bisnis yang saling terintegrasi itu tadi. Gitu. Nah, ini ada beberapa modul PSDP adik-adik ya. Sebetulnya modul PSDP itu sangat banyak begitu, tetapi common modul atau modul yang umum biasanya ada dan dibutuhkan dalam perusahaan itu adalah financial, karena financial itu berkaitan dengan keuangan ya, baik itu perusahaan profit maupun non profit, pasti ada keuangan yang diolah di dalam perusahaan itu. Maka untuk mengolah itu kita membutuhkan modul financial gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ERP, financial itu tidak hanya berbicara tentang perhitungan atau accounting keuangannya saja, tidak, tetapi bagaimana melakukan controlling keuangan perusahaan, kemudian melakukan manajemen investasi, begitu ya, manajemen investasi apapun modal-modal yang mereka miliki, gitu, atau inventory yang mereka miliki. Kemudian enterprise controlling sampai dengan treasure, atau mereka melakukan satu penemuan-penemuan dari keuangannya mereka. Kemudian yang kedua adalah distribution dan manufacturing ya, modul distribusi dan juga manufacturing. Nah, ini berkaitan dengan logistik, terus kemudian sales distribution, kemudian materials management, di dalamnya juga ada planning produksi, ada maintenance mesin, sampai ke dalam manajemen kualitas atau quality management gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah human resource, karena mau nggak mau satu perusahaan itu pasti ada sumber daya manusianya. Nah, ternyata untuk mengelola sumber daya itu juga membutuhkan satu sistem atau satu modul ERP secara komplit untuk ya mulai dari sistem rekrutmen, kemudian effectivity, kemudian ada data protection of employee. Nah, itu adalah modul-modul yang ada di dalam human resource gitu ya. Nah, ini adalah arsitektur PSDP gitu ya. Kalau tadi kita berbicara tentang karakteristik, maka di sini kita akan berbicara tentang arsitektur.
gimana sih caranya ketika kita mau membangun arsitektur satu PSDP atau ERP gitu ya. Ternyata secara sederhana arsitektur ERP itu bukan didefinisikan, tapi membutuhkan setidaknya ada 3 layer ya, yaitu yang paling bawah atau yang paling dasar sendiri begitu, kita pasti membutuhkan satu database layer gitu ya. Dari kata-kata sistem terintegrasi kita sudah bisa mengidentifikasi, oh iya, sistem terintegrasi berarti database-nya itu terpusat. Begitu. Kalau database-nya terpusat, maka database ini menjadi isu utama ketika kita mau membangun satu arsitektur ERP. Gitu. Kemudian yang kedua adalah application layer ya. Application layer ini seperti aturan bisnis, fungsi logika serta program-program yang berfungsi untuk menerima maupun mengirim data ke pusat data gitu ya. Jadi dia berada di tataran layer aplikasi. Kemudian yang paling tinggi itu adalah GUI atau Graphical User Interface, di mana dia fungsinya adalah interaksi, menjembatani interaksi antara sistem, database, sistem yang ada di dalamnya, logika, fungsi logika dan lain sebagainya untuk berinteraksi dengan pengguna daripada sistem ERP itu sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik PSDP ya. Yang harus di-highlight di sini adalah PSDP ini merupakan paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan, gitu ya, secara tradisional maupun berbasis jaringan. Kemudian yang kedua, PSDP ini memasukkan sebagian besar proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, sistem PSDP ini melakukan sebagian besar transaksi proses bisnis di dalam perusahaan dan dia bersifat real time. Nah, kemudian yang keempat, ada penggunaan basis data yang terpusat, kemudian perpaduan transaksi dan kegiatan perencanaan, kemudian karakteristik berikutnya adalah menunjang kebutuhan global seperti multi language atau juga konversi mata uang, karena ini menjadi penjembatan apabila nanti ternyata perusahaan ini misalkan multinasional gitu ya, skalanya multinasional. Nah, ternyata untuk beli barang, nah dia mendatangkan bahan dari luar negeri, misalkan seperti itu. Dari India misalkan gitu ya. Ternyata Rehan mau bikin sarung, nah kasusnya tadi kan Rehan mau bikin sarung. Nah, ternyata benangnya itu diimpor dari India, misalkan seperti itu Rehan. Nah, otomatis kita butuh satu sistem yang mampu mengkonversi mata uang kita rupiah dengan mata uang yang ada di India. Nah, mata uang yang ada di India apa adik-adik? Rupiah ya, pintar. Rupiah ya. Jadi harapannya ERP yang dimiliki oleh perusahaannya Rehan itu secara otomatis mampu mengkonversi gitu. Misalkan Rehan butuh berapa gelondong benang, misalkan begitu, untuk menenun sarung begitu ya, berapa gelondong. Nah, ternyata per gelondong itu harganya 15.000 rupiah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, harapannya ketika pemasoknya itu menuliskan 15.000 rupiah, maka di sistemnya Rehan itu langsung terkonversi 15 rupiah pada saat itu kurs rupiah terhadap rupiah itu berapa, langsung dikonversi dalam bentuk rupiah seperti itu. Nah, tentunya itu akan mempercepat proses transaksi kan, ya, daripada harus ngitung manual dulu, dihitung sekarang berapa rupiah berapa ya ke rupiah. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem ERP memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing perusahaan, gitu ya. Nah, sekarang adik-adik pertanyaannya adalah apabila karakteristik PSDP ini sudah sekomplit ini, begitu ya, sekomplit ini bahwa ternyata dia sistem terintegrasi, begitu. Kemudian dia bersifat real time, dia nggak cuman mengcover operasional tetapi juga perencanaan begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau menurut teman-teman di sini kan sudah pasti bisa mengakses SSO UNESA, ya apa enggak? Nah, menurut teman-teman, apakah SSO UNESA itu salah satu contoh ERP yang diterapkan di UNESA? Nah, kalau memang iya, berikan pendapat kalian. Nah, coba, kira-kira yang tadi mangguk-mangguk ya, iya Bu, iya, SSO itu salah satu contoh ERP begitu. Nah, berikan penjelasan kenapa kalian kok berpendapat SSO itu merupakan salah satu contoh ERP yang diterapkan di dalam UNESA. Nah, siapa yang mau jawab kali ini? Oke,
Safaru. Terima kasih Safaru sudah raise hand sebelum menjawab. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bentuk kompetensi sikap ya. Jadi memang salah satu kompetensi sikap itu dinilai juga ya tentang kemampuan untuk berkomunikasi secara sopan. Silakan Safaru, gimana pendapatnya Safaru? Baik, terima kasih Bu Mita atas kesempatannya. Dari definisi yang telah disampaikan oleh Bu Mita pada awal pertemuan tadi, bahwasannya SSO UNESA ini merupakan sistem informasi. Ya, karena tadi Bu Mita juga menyebutkan bahwasanya PSDB itu salah satu pengertiannya merupakan sistem informasi. Seperti itu, Bu. Kemudian SSO UNESA ini juga merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan data. Jadi data-data mahasiswa ini dapat diakses di beberapa sistem informasi yang lainnya, baik dari Siakadu maupun SIM Yudisium maupun di SIM ataupun sistem informasi yang lainnya, baik dari sisi akademik maupun sisi non akademik. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian juga ini mempermudah untuk di berbagai bidang, baik bidang akademik maupun bidang non-akademik. Nah, kalau di akademik, di SSO itu tersedia sistem informasi akademik atau SIAKAD. Kemudian kalau di non-akademik ada sistem informasi penilaian mahasiswa dan sistem informasi yang lainnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Good job, Safaru ya. Atas pendapatnya. Bu Mita mau satu lagi dong yang perempuan. Nah, coba saya mau mendengarkan pendapat perempuan. Nah, silahkan siapa di sini teman-teman yang merasa cewek yang mau jawab atau menyampaikan pendapatnya? Silakan raise hand. Boleh nih, Mutiara, boleh. Ada siapa lagi di sini? Ada Friday ya. Silakan Mutiara atau Friday? Oke, Friday. Silakan Friday. Iya, kalau menurut saya selama ini memakai SSO selama menjadi mahasiswa UNESA, itu sudah termasuk dari karakteristik PSDB, Bu ya. Karena itu termasuk perangkat lunak yang didesain untuk pelanggannya, konsumennya, misalnya mahasiswa dan dosen-dosen lainnya, itu sudah menyangkut semua kebutuhan kita terhadap universitasnya gitu, Bu. Misalnya kalau mau minta surat aktif gitu, Bu ya. Itu kan sebelumnya caranya harus minta ke TU dulu atau secara manual gitu. Iya. Tapi setelah ada SSO ini jadi sudah bisa langsung sistemnya, dari sistem itu bisa ngasih kita informasi kalau siswa ini aktif gitu, nanti suratnya bisa di-download. Itu salah satu contohnya, Bu, termasuk dari IRP-nya, sumber dayanya gitu. Selanjutnya ada kayak kalau misal nilai gitu. Nilai itu kan dari KHS nanti terintegrasikan jadi di transkrip mahasiswa sampai semester berapa, terus nanti dikategorikan gitu, Bu. Oke. Baik, ada tambahan Friday? Ya mungkin itu dulu, Bu. Oke, cukup. Good job. Terima kasih buat Safaru dan juga Friday. Jadi betul sekali adik-adik ya. Contoh ERP yang sudah kita gunakan sehari-hari itu yang begitu dekat dengan kita yaitu adalah SSO yang dimiliki oleh UNESA. Di mana di situ adalah satu sistem platform terintegrasi yang adik-adik di situ itu bisa mengakses apa aja. Begitu. Dan datanya itu bisa diakses secara real time serta datanya itu konsisten gitu ya. Contoh sederhana saja misalkan begini. Di Siakadu ya, kalau berkaitan dengan perkuliahan kita kan akan mengakses Siakadu begitu ya. Nah, di dalam Siakadu itu kita bisa melihat kita bisa lihat jadwal dulu deh. Yang paling sederhana kan kita bisa lihat jadwal kuliah. Terus kemudian nanti kalau perkuliahannya udah berjalan, teman-teman di sini bisa absen lewat Siakadu, ya kan? Terus kemudian setelah teman-teman absen lewat Siakadu, berikutnya teman-teman nanti bisa lihat nilainya pun lewat Siakadu. Nah, nanti di akhir semester gitu kan ya, akan kelihatan
mana yang lulus, mata kuliah mana yang lulus, mata kuliah mana yang nggak lulus, seperti itu. Terus kemudian pindah ke semester berikutnya. Nah, untuk pindah ke semester berikutnya, teman-teman tentu harus bayar SPP dulu, begitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, selama teman-teman di sini belum melunasi pembayaran SPP, maka portal Siakadunya belum terbuka, teman-teman nggak bisa KRS. Nah, itu sudah contoh sederhana bagaimana, oh ternyata modul di dalam akademik itu ternyata berkaitan dengan modul yang ada di dalam apa? Pembayaran, yaitu kalau di SSO itu kalau mau ngecek tagihan SPP itu di sistem informasi apa, Adik-adik? Siakadu, Bu. Oh, di Siakadu juga ya, di Siakadu juga ya. Tetapi mungkin di bagian tagihan keuangan gitu mungkin ya. Iya, Bu. Nah itu sudah contoh sederhana bagaimana ternyata antara akademik itu modul yang ada di dalam departemen akademik itu berkaitan erat dengan yang ada di dalam keuangan seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman udah mulai bisa mengidentifikasi kan, oh ya, saya sudah mulai bisa mengidentifikasi nih, ini sistem informasi biasa atau dia sudah merupakan masuk ke dalam ranah sistem sistem enterprise atau ERP gitu ya. Nah, ini adalah beberapa keuntungan ketika kita mau mengimplementasikan ERP begitu ya. Satu, sistem yang terintegrasi ini tentunya mendukung proses pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi kalau datanya sudah real time gitu menggunakan satu database yang sama, otomatis ketika satu level jajaran perusahaan itu mau mengambil keputusan, nah itu akan lebih cepat begitu, akan lebih cepat dan otomatis keputusan yang dihasilkan pun akan lebih berdasarkan data yang real gitu, sehingga harapannya keputusan yang diambil itu presisi seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan sistem yang ini tadi dia multibahasa dan multi konversi mata uang ini akan menjadi kemudahan begitu, kemudahan dalam proses operasional di dalam perusahaan. Kemudian sinkronisasi. Nah, karena sistem informasinya terpusat tadi Adik gitu ya, maka ERP ini akan meminimalisir proses pemutakhiran dan juga sinkronisasi gitu, karena semuanya real time, semuanya mengakses database yang sama, database yang terpusat, maka untuk melakukan sinkronisasi ataupun pemutakhiran data itu akan minim sekali, mungkin hanya berapa termin selama 1 tahun begitu, karena satu perusahaan itu hanya mengakses satu data yang sama. Seperti itu. Kemudian dia strategis ya, bahwa PSDP ini tidak hanya menjalankan fungsi operasional tetapi juga perencanaan jangka panjang gitu ya. Contohnya tadi yaitu tadi misalkan oh ya sistem keuangannya udah ajak, maka ERP itu mampu memberikan rekomendasi kira-kira saatnya kita melakukan ekspansi atau investasi kemana nih perusahaannya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah support system ya, bahwa ERP itu mendukung adanya seperti supply chain, manajemen supply chain, terus kemudian ada CRM, customer relationship management begitu ya, dan bentuk distribusi yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa pendekatan bahwa ketika dalam satu perusahaan gitu ya mau menerapkan PSDP itu ternyata ada pendekatan atau ada metode yang bisa dipakai gitu ya. Nah, apa aja Bu metode yang bisa dipakai? Nah, ternyata pendekatan nih atau metode yang bisa digunakan ketika perusahaan itu mau menerapkan PSDP atau menerapkan ERP itu ada 2 metodenya. Yang pertama adalah inisiasi secara menyeluruh, yang kedua adalah strategi franchise ya. Mari kita kupas satu persatu ya. Inisiasi secara menyeluruh. Inisiasi secara menyeluruh itu maksudnya begini adik-adik. Bahwa ketika suatu perusahaan itu akan mengimplementasikan ERP di dalam perusahaannya, maka jajaran pimpinan yang paling tinggi yang sudah memberikan dukungan, yang mengambil keputusan akan diimplementasikan ERP itu tadi, mereka akan woro-woro gitu ya, akan memberikan sosialisasi begitu bahwa hey ERP itu loh ini. Nah, perusahaan kita tuh mau menerapkan ERP. Nanti ERP ini akan diterapkan di seluruh divisi. Nah, itu dilakukan nggak cuma sekali 2 kali, tapi berkali-kali begitu ya. Entah itu melalui rapat, entah itu rapat yang memang khusus untuk membahas mau diadakannya ERP, atau dalam setiap rapat itu di-sounding terus kalau kita mau menerapkan ERP, terus mungkin ada standing banner tentang ERP itu apa, nah seperti itu. Terus kemudian kalau sudah
sudah disosialisasikan, sudah disounding, ketika paket ERP-nya sudah ada, sudah diinstal, nah maka akan dipelajari secara bersama-sama. Begitu. Akan dipelajari secara bersama. Jadi semua divisi itu akan belajar bareng-bareng. Seperti itu. Nah, itu model yang pertama. Tapi model yang kedua adalah strategi franchise. Ya, strategi franchise ini modelnya itu menunjuk satu departemen tertentu untuk menerapkan ERP terlebih dahulu. Gitu. Jadi modelnya kalau franchise itu bertahap. Penerapan ERP-nya itu tidak secara bersama-sama, tetapi bertahap. Begitu. Misalkan yang pertama itu divisi sales dulu, divisi penjualan dulu, misalkan gitu, atau departemen penjualan. Terus kemudian di situ diinstal modul untuk sales gitu ya, modul penjualannya diinstal begitu. Terus kemudian mereka kan diajarin gitu ya, caranya pakai modul itu diajarin. Yang tadinya mereka manual pakai buku, disuruh pakai ERP. Terus kemudian yang nyatet pengirimannya manual, semua berbasis ERP begitu ya, diajarin. Jadi mereka itu diberikan pendampingan untuk melewati masa perubahan itu tadi, melewati masa transisi yang tadinya masih menggunakan sistem lama, terus berubah pakai sistem ERP yang baru. Gitu. Nah itu sistem franchise. Nah nanti harapannya satu divisi yang sudah terpilih ini tadi disuruh cerita ke divisi yang lain-lainnya lagi, gitu. Disuruh cerita, iya aku wis gawe ERP, enak tibakno ERP ku. Cepet kerjaanku, sing biasanya aku sedino ngerebokno data iku paling mek 100. Dengan ERP iku malah aku isok cepet isok 250 sedino iku. Nah, harapannya gitu. Jadi soundingnya itu lewat bisik-bisik tetangga antar departemen gitu loh adik-adik. Nah, gitu. Paham ya adik-adik ya? Nah, kira-kira ya, kalau kita sudah tahu ada 2 jenis pendekatan itu tadi, begitu ya. Kira-kira kalau inisiasi menyeluruh, itu kelemahannya apa kira-kira? Kalau perusahaan itu mau mau menerapkan ERP tapi pakai inisiasi yang menyeluruh. Nah, kira-kira kelemahannya apa? Bisa dianalisis nggak sama teman-teman di sini? Boleh siapa saja berpendapat? Oke, Zohra, silakan Zohra. Iya Bu, kalau inisiasi yang secara menyeluruh itu biasanya biayanya lebih besar daripada yang strategi franchise. Oke, dia membutuhkan biaya yang lebih besar. Iya, masuk akal ya Zohra ya. Kenapa membutuhkan biaya yang lebih besar? Karena mulai dari proses sosialisasi saja sudah bolak-balik rapat gitu ya, bisa jadi bolak-balik rapat, di mana rapat itu butuh uang makan, butuh uang transport. Oke, masuk akal Zohra ya, masuk akal. Membutuhkan biaya yang sangat besar. Oke, kalau kita sudah mengantongi salah satu kelemahan ketika kita mau menginisiasi secara menyeluruh itu adalah butuh biaya yang besar. Nah, kalau yang strategi franchise, kira-kira kelemahannya apa? Siapa di sini mau berpendapat? Kalau yang franchise? Ulil? Oke, Zura. Tahan dulu, Zura. Tadi Zura udah yang menyeluruh ya. Coba Ulil. Bu Mita pengen dengar suaranya Ulil. Iya, Bu. Oke, Ulil. Coba Ulil, kira-kira kalau pendekatannya pakai yang franchise, dipilih satu departemen, begitu, dipilih satu departemen saja untuk yang pertama ini, begitu, penerapan ERP. Kira-kira kelemahannya apa, Ulil? Kelemahannya itu hanya salah satu departemen saja yang bisa menerapkan ERP, Bu. Dan juga ruang gerak ERP-nya itu sangat terbatas, Bu. Oke, ya. Terima kasih Ulil. Masuk akal ya. Jadi karena ruang geraknya terbatas, akhirnya mereka menganggap itu eksklusivitas, begitu ya, bahwa sing wis nerapno ERP mek departemenku tok. Nah, misalkan seperti itu. Akhirnya jadi departemen yang lainnya itu bisa jadi merasa iri gitu ya, atau mungkin bisa jadi merasa tidak memiliki gitu, atau nggak ada rasa andarbeni gitu ya adik-adik ya, kayak nggak ada rasa andarbeni terhadap implementasi ERP ini tadi, karena itu tadi eksklusivitas itu tadi, bahwa kalau pakai franchise mereka merasa oh departemen ikut tok sing
menerapkan, yang lainnya enggak gitu, akhirnya nanti jadi jadi aduh enggak itu duduk nggonku kok kudu aku. Nah, misalkan seperti itu. Akhirnya implementasinya bisa jadi menuju kegagalan karena merasa itu tadi itu hanya proyek satu departemen saja. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Ulil dan Zuhro atas pendapatnya ya. Nah, ini adalah pengaruh ERP begitu ya, bahwa ERP itu mempengaruhi 60% perusahaan multinasional. Ya, ERP juga mempengaruhi banyak perusahaan kecil dan menengah gitu pada tahun 95 sampai dengan pada tahun 2014 70% konsumen SAP adalah usaha kecil dan menengah. SAP ini salah satu perusahaan ini ya, pengembang ERP ya. Gitu. Jadi ERP mempengaruhi perilaku pesaing ya. Tentu itu mempengaruhi perilaku pesaing. Kalau Rehan tadi bisnisnya Rehan sarung tadi udah nerapin ERP, maka misalkan Akbar juga punya usaha yang sama, loh Rehan kok udah pakai ERP? Wah kita juga harus pakai ERP nih. Nah akhirnya itu mempengaruhi perilaku pesaing. Kemudian kebutuhan partner bisnis, nah itu juga contohnya misalkan orang yang mau mensuplai bahan ke perusahaannya Rehan, perusahaan sarung itu tadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau mau jadi supplier di perusahaan saya ya harus pakai ERP. Nah kan seperti itu ya Rehan ya. Karena pengadaan di perusahaan saya harus melalui pengajuan lewat ERP dulu. Nah, kan logikanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ERP mengubah sifat perusahaan konsultasi. Karena ERP ini adalah modul komplit begitu yang saling berkaitan, maka satu perusahaan biasanya membutuhkan satu konsultan begitu ya Adik-adik ya, membutuhkan satu konsultan yang baik begitu untuk pemilihan sampai dengan implementasi ERP-nya. Nah, ini adalah salah satu pengaruh ERP ya, bahwa ERP itu mengubah hakikat dan fungsi sistem informasi. Yang tadinya sistem informasi itu untuk mendesain dan mengembangkan, dia akhirnya berubah jadi mengimplementasikan. Ya. Jadi penguasaan terhadap paket software dan implementasinya pada perusahaan itu lebih diutamakan. Gitu. Jadi bukan mengembangkan aja, tetapi juga gimana orang-orangnya itu tadi, orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang akan pakai sistem ERP itu mau nggak mau harus bergeser gitu, harus berubah, harus mau berubah gitu. Yang tadinya pakai sistem yang lama, mungkin yang lama itu masih pakai Excel gitu ya, atau pakai sistem informasi tradisional begitu, mau nggak mau mereka harus beralih ke ERP. Nah ternyata beralih itu juga membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat luar biasa. Nah itu yang menjadi pengaruh di dalam ERP itu sendiri, gitu ya. Ini dari segi biaya begitu ya, bahwa ERP ini mengubah hakikat pekerjaan seluruh aspek fungsi manufaktur ya. Jadi ERP ini mengaburkan garis antara user dan juga IT. User itu maksudnya pengguna dan juga IT. Maksudnya begini, mengaburkan itu gimana Bu maksudnya Bu? Maksudnya begini, pengguna orang awam yang bukan anak IT gitu ya, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, karena perusahaan yang menerapkan IT, mereka harus belajar IT kan seperti itu, gitu. Tapi orang IT pun gitu ya, orang IT dalam mempelajari modul-modul yang ada di dalam ERP itu tadi atau mengidentifikasi kira-kira kok perusahaanku iki butuh modul opo ae. Nah, itu juga harus belajar proses bisnis ke orang, mungkin ke orang ekonomi, mungkin ke orang akuntansi atau mungkin ke disiplin ilmu yang lainnya gitu. Misalkan butuh modul untuk human resource gitu ya. Nah, sakjane wong-wong HRD ini butuhnya apa sih? Kan seperti itu. Akhirnya jadi belajar ke orang-orang yang ada di dalam HRD. Biasanya kan orang-orang HRD itu kan isinya orang psikologi, orang manajemen gitu ya. Akhirnya orang IT jadi belajar proses bisnisnya HRD ke orang psikologi, orang manajemen. Nah, seperti itu. Paham ya adik-adik ya, di sini maksudnya mengaburkan itu seperti apa. Gitu. Nah, ini tentang bagaimana PSDP bisa menciptakan nilai ya. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa diciptakan dari ERP begitu ya, mulai dari integrasi aktivitas, kemudian
pendekatan best practice ya, atau yang franchise itu tadi, kemudian menghilangkan informasi asimetris dan meletakkan pada satu database yang terpusat, tentu itu menciptakan nilai tersendiri. Kemudian dia sifatnya online dan real time, itu berkaitan dengan nomor 3 tadi ya. Kemudian simultan, dia bekerja secara simultan, secara terus-menerus, secara berkaitan antara proses bisnis satu dengan proses bisnis yang lainnya. Kemudian memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi ya, komunikasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terkait dengan ERP itu tadi sampai dengan kolaborasi organisasi. Nah, ini adalah beberapa faktor kesuksesan dan kegagalan yang ada di dalam ERP, di mana kesuksesan ERP itu sangat bergantung kepada proses bisnis yang matang. Gitu. Ketika satu perusahaan itu sudah mendefinisikan core bisnisnya dia apa, kemudian proses bisnisnya itu apa saja, gitu ya. Kemudian mereka beralih ke ERP, nah itu akan sangat bergantung, itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan. Gitu. Semakin ajak proses bisnisnya atau semakin terdefinisi dengan baik proses bisnis satu perusahaan, maka untuk dia mengidentifikasi kebutuhan modul ERP itu apa, itu akan semakin mudah. Jadi kayak semakin mudah beralih dari sistem yang lama ke sistem ERP yang baru. Gitu. Kemudian change management yang baik. Change management yang baik itu maksudnya kita tahu bahwa dengan adanya penerapan ERP itu adik-adik kita berubah gitu ya. Kita berubah dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Orang berubah itu kan butuh waktu ya adik-adik ya, butuh penyesuaian tertentu. Nah, kalau sudah didapatkan komitmen ya, komitmen dan kerjasama itu di berikutnya ya, faktor berikutnya komitmen dan kerjasamanya itu sudah solid, begitu pimpinannya juga sudah mendukung, kerjasama antar departemen juga solid, rasa memiliki terhadap perusahaan yang akan menerapkan ERP ini sudah bagus, maka change management atau proses perubahan budaya yang ada di dalam perusahaan itu akan berjalan dengan lebih smooth gitu ya, lebih smooth itu apa? Lebih lancar begitu, lebih lancar begitu, gitu adik-adik ya. Terus kemudian faktor kesuksesan yang lainnya adalah good consultant, yaitu adalah ketika suatu perusahaan itu mampu untuk memilih vendor konsultan ya, vendor konsultan untuk penerapan ERP, mulai dari awal memilih modul ERP sampai dengan instalasi ERP atau sampai dengan pengimplementasian ERP di dalam perusahaan itu. Sedangkan kegagalannya itu bisa sangat dipengaruhi oleh satu, kurangnya dukungan. Nah, itu tadi. Misalkan departemen ini mayoritas orangnya pada udah berisi orang-orang senior, misalkan begitu ya. Sehingga biasanya orang-orang senior itu kan enggan ya untuk diajak berubah, itu kan biasanya mereka enggan karena mereka udah terbiasa kerja dengan model yang lama gitu. Akhirnya mungkin departemen ini kurang memberikan dukungan gitu terhadap adanya implementasi ERP. Nah, kurangnya dukungan itu akan menjadi salah satu faktor kegagalan yang besar, menjadi satu isu ya, isu yang utama dalam kegagalan ERP. Kemudian yang kedua, dianggap proyek satu departemen. Nah, ini salah satu kelemahannya ya ketika kita menggunakan metode franchise atau pendekatan franchise itu tadi, bahwa ketika itu dianggap proyek satu departemen aja, maka departemen yang lain akan leyeh-leyeh gitu, akan nggak leyeh-leyeh, santai dan tidak memberikan dukungan. Kemudian yang ketiga, tidak ada PIC. Nah, ini berkaitan dengan faktor yang keempat atau berpusat pada tim IT gitu ya. Banyak perusahaan itu, bukan banyak, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang ketika dia mau menerapkan ERP itu mereka kurang memperhatikan PIC gitu. Harapannya setiap departemen itu mungkin ada PIC-nya gitu ya, ada PIC-nya yang dimana PIC itu bertanggung jawab mulai dari proses sosialisasi, pendampingan sampai dengan implementasi penggunaan sistem ERP-nya itu gitu. Nah, kadang-kadang fungsi PIC ini tidak bekerja dengan maksimal gitu, sehingga ketika ada anggota yang kesulitan menerapkan sistem ERP atau memakai sistem ERP-nya, pasti dilempar ke tim IT gitu. Akhirnya tim IT itu kerjanya jadi sangat berat sekali gitu, karena ngurusin semua keluhan sak perusahaan gitu. Padahal sebetulnya sebelum dilempar ke IT ada PIC gitu kan. Harapannya PIC itu bekerja dengan maksimal. Oh, ternyata kalau kesulitannya ini
cukup bisa diatasi dengan PIC. Nah, misalkan seperti itu. Kalau nggak ada PIC atau PIC yang tidak bekerja dengan maksimal, itu bisa memicu kegagalan penerapan sistem ERP. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan vendor yang nggak tepat gitu ya. Jadi misalkan perusahaan salah pilih vendor, ternyata vendornya nggak bertanggung jawab, ya wes dibeli, kemudian diimplementasikan, tetapi nggak didampingi. Jadi mereka tidak melakukan pendampingan begitu ya terhadap pengguna dari si ERP ini sendiri. Nah, baik adik-adik, itulah materi yang mau Bu Mita sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Dari materi yang sudah Bu Mita jelaskan dari awal tadi sampai terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ERP. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, Bu Mita buka termin pertanyaan, siapapun yang mau bertanya silahkan. Oke, Bu Mita sudah mengantongi satu nama, Ulil yang mau bertanya. Bu Mita tampung dulu ya, Ulil dulu. Ulil pertanyaannya disimpan dulu. Yang kedua siapa? Oke, Safaru. Oke, Safaru, ditampung dulu Safaru. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Devi. Bu Mita batasin 3 dulu ya pertanyaannya ya. Baik, dari Ulil dulu. Silakan Ulil. Ulil? Halo Ulil. Oke, Ulil kayaknya nge-lag ya jaringannya. Ke Safaru Baik, Bu, dulu. terima kasih atas kesempatan. Oke. Sudah Ulil, sudah terdengar. Silakan Ulil. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Apakah hanya perusahaan besar-besar saja yang bisa mengimplementasikan ERP dalam perusahaannya, ataukah perusahaan kecil juga bisa mengimplementasikan ERP di dalam perusahaannya, Bu? Oke, terima kasih. Nanti Bu Mita jawab. Oh, langsung Bu Mita jawab aja ya, langsung dijawab aja ya. Bu, apakah hanya perusahaan-perusahaan berskala multinasional atau perusahaan yang besar saja ya, Bu, yang bisa menerapkan ERP gitu ya? Tentunya Ulil, kalau kita kembalikan ke ke dalam kebutuhan ya, kebutuhan ERP itu sendiri, seperti yang kita tahu bahwa modul-modul yang ada di dalam ERP itu kan bersifat kompleks sekali. Itu sebabnya kenapa ERP itu biayanya sangat mahal, begitu ya, biayanya sangat mahal. Nah, sehingga ketika perusahaan itu akan menerapkan atau akan mengimplementasikan ERP, tentunya bentuk dukungan pimpinan yang dibutuhkan itu, bentuk dukungannya itu adalah menyediakan dana. Gitu ya. Dananya itu enggak cuma sekedar untuk beli modulnya aja, tetapi dana untuk pendampingannya, proses instalasinya, terus internet providernya. Nah, itu adalah biaya-biaya yang mungkin tidak terlihat begitu ya. Mungkin tidak terlihat pada saat mau mengimplementasikan, tetapi itu harus diidentifikasi. Nah, karena begitu rumitnya ternyata biaya yang harus diterapkan, harus dikeluarkan, bukan diterapkan, terlalu rumit biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem ERP itu sebabnya kenapa ERP itu biayanya sangat besar. Ketika perusahaan mau menerapkan ERP itu biayanya sangat besar sekali. Gitu. Nah, itu sebabnya akhirnya stigmanya jadi yang bisa nerapin ERP itu hanya perusahaan yang skala besar, yang duitnya udah banyak seperti itu. Padahal ya tidak menutup kemungkinan jika misalkan ada UMKM begitu ya di satu lingkungan begitu, terus kemudian UMKM-nya itu diberdayakan begitu, diberdayakan. Terus kemudian mereka memilih satu konsultan tertentu begitu yang meminta tolong, yang meminta adanya implementasi ERP, tapi
dalam bentuk modul yang mini gitu, misalkan modul mini ERP yang disesuaikan dengan dana yang mereka miliki, misalkan seperti itu juga tidak menutup kemungkinan begitu, bahwa oke, memang yang kompleks, yang memang sistem ERP yang kompleks itu memang rata-rata itu dimiliki oleh perusahaan multinasional. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada slide keberapa itu tadi ya, pada slide yang nah, di sini gitu ya, bahwa konsumen SAP pada tahun 2014 itu sudah merambah ke dunia usaha kecil dan menengah. Itu membuktikan bahwa sebetulnya bukan berarti dia perusahaan UMKM yang dia skalanya masih kecil, skalanya masih regional atau nasional, lantas mereka jadi nggak bisa menerapkan ERP. Itu belum tentu seperti itu, karena data sudah menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 70% perusahaan SAP ya, pengembang ERP, adalah usaha menengah dan usaha kecil menengah. Nah, seperti itu. Gitu ya, Ulil ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Ulil. Safaru, silahkan Safaru. Mau tanya apa, Safaru? Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Begini, Bu, mengenai implementasi ERP pada perusahaan ya, Bu ya. Bahwasanya ERP ini merupakan sistem informasi yang mana sistem informasi itu pasti berbasis digital ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, saya misalkan seperti ini, Bu. Jadi kalau misalkan kita melakukan pendaftaran sebagai nasabah di suatu bank, nah kita itu harus melakukan pencatatan pada buku besar seperti itu. Itu kan merupakan salah satu proses bisnis yang bersifat manual. Padahal seharusnya bank itu sudah memiliki sistem informasi atau mungkin ERP yang sudah sangat mumpuni untuk menjaga keamanan dari bank itu sendiri. Sistem menjaga proses bisnis yang ada di bank itu sendiri. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu pengaruh terhadap penggunaan pendampingan antara sistem manual dengan sistem digital ini, Ibu? Karena dapat kita bayangkan bahwasannya kalau pegawai bank melakukan tindakan seperti itu terus-menerus, pasti ada tindakan double, baik tindakan yang manual maupun tindakan digital seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, tentu itu nggak efektif ya, maksudnya Safaru mungkin ya. Oke, baik ya. Jadi begini Safaru, ketika ERP itu diterapkan gitu ya, pertama pasti diinstal dulu gitu ya, sistem ERP-nya diinstal dulu di setiap divisi begitu. Terus kemudian mulai diterapkan atau mulai diimplementasikan melalui pendampingan gitu ya. Jadi harus didampingi dulu. Ketika pengguna mau pakai ERP itu harus ada orang yang mendampingi seperti itu. Nah, proses pendampingan ini biasanya memakan waktu yang agak lama begitu ya, tergantung kontraknya antara perusahaan dengan vendor gitu ya. Berapa, ada yang harian, ada yang paketan gitu ya. Paketan tuh misalkan 3 bulan gitu didampingi sampai selesai misalkan gitu. Atau ada yang mungkin pendampingannya itu sampai emang benar-benar paham 100% pegawainya, misalkan seperti itu. Nah, tetapi Safaru, ada beberapa perusahaan itu yang begini Safaru. Gimana ya Bu pendapatnya Ibu, kalau di bank itu udah ada sistemnya, tapi kok kenapa orang itu masih mencatat? Nah seperti itu. Biasanya Safaru, hal-hal seperti itu tuh berkaitan dengan kebijakan keilmuannya mereka, gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, dunia akuntansi itu kan kita nggak tahu secara komplit begitu ya. Secara komplit itu kita nggak ngerti gitu, sehingga mungkin di dunia mereka, di bidang keahliannya mereka atau di bidang ilmunya mereka gitu, ternyata pencatatan digital itu mungkin dianggap tingkat security-nya atau tingkat keamanannya itu berapa persen begitu, sehingga tetap perlu dilakukan pencatatan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tapi mungkin dulu kalau belum ada ERP yang dicatat itu banyak, misalkan ada 10 kolom misalkan seperti itu. Tetapi karena udah ada mulai sistem ERP, akhirnya jumlah kolomnya mungkin sedikit, jadi berkurang gitu ya. Mungkin yang tadinya 10 kolomnya berkurang jadi 7 misalkan seperti itu. Gitu. Sambil terus dibangun rasa kepercayaannya orang-orang akuntansi ini tadi, bahwa sistem ERP itu tidak hanya sekedar kita mendigitalisasi, tapi kita juga mengangkat isu privacy, mengangkat isu security gitu ya, keamanan data.
terus privasinya nasabah itu kita angkat juga gitu. Sehingga secara bertahap melalui proses pendampingan itu tadi begitu bisa berkurang begitu. Tetapi kalau Safaru masih melihat adanya pencatatan manual dan lain sebagainya, nah mungkin itu mereka sedang proses beradaptasi begitu ya. Sedang melewati proses adaptasi itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi pencatatan itu memang wajib karena menurut hukum akuntansi, nah misalkan seperti itu. Pencatatan ini pada buku besar itu bersifat wajib karena buku besar itu merupakan bukti fisik yang nyata, nah, misalkan seperti itu. Nah kita kan nggak pernah tahu. Nah sehingga kalau memang kita terbentur pada hal-hal seperti itu, ya berarti kita harus saling menghargai begitu ya, saling menghargai keilmuan masing-masing seperti itu. Begitu ya Safaru ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, Safaru. Devi mau bertanya apa Devi? Ya baik Bu, izin bertanya kan tadi pendekatan ERP kan ada dua ya Bu ya, yang menyeluruh sama yang dari satu departemen ke departemen lain kan. Ya betul. Itu suatu perusahaan itu hanya bisa menerapkan satu pendekatan atau bisa dua-duanya Bu. Terus apa pengaruhnya jika menerapkan dua-duanya? Oke, baik. Terima kasih Devi ya. Nah, Devi, seperti yang kita tahu ada dua jenis pendekatan. Bu, kira-kira perusahaan itu bisa nggak kalau menerapkan dua-duanya? Kalau nggak menerapkan nggak mungkin, berarti ERP ini nggak melaku kan begitu ya Devi ya. Berarti kan mau nggak mau pilih salah satu atau menerapkan dua-duanya, kan seperti itu. Nah, sebetulnya itu tergantung kebijakan dari perusahaannya masing-masing, gitu ya. Mereka mau menerapkan dua-duanya atau mereka memilih salah satu, karena tentunya itu berkaitan dengan yaitu tadi uangnya, sumber dayanya, terus kemudian waktu yang mereka miliki. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap hal itu, begitu. Misalkan uang nggak jadi masalah. Nah, jadi diterapkan aja dua-duanya. Jadi kita lakukan sosialisasi di awal secara menyeluruh kalau mau ada ERP. Nah, tapi kita pilih satu divisi yang memang dia sebagai pilot project, misalkan begitu. Pilot project untuk penerapan satu modul, misalkan dipilih. Itu tadi kan Bu Mita mencontohkan untuk modul penjualan, kan begitu ya. Oke, di divisi penjualan ya, di departemen penjualan kita jadikan pilot project untuk sistem ERP dengan modul penjualan, misalkan seperti itu. Tapi proses inisiasi itu tadi, inisiasi menyeluruh, yaitu yang diawali dengan sosialisasi itu tadi, itu terus digaungkan begitu, terus digaungkan, dijalankan ya nggak apa-apa, nggak masalah begitu, karena itu merupakan hak privilege ya atau otoritas dari perusahaannya sendiri seperti itu. Gitu. Tetapi kalau mau dipilih salah satu juga nggak apa-apa. Tapi tentunya pemilihan salah satu atau dua-duanya pendekatan itu mau dijalankan secara bersama-sama, tentu itu memiliki tantangan tersendiri, gitu ya. Salah satu tantangannya yaitu tadi dari segi biaya, menyeluruh aja udah butuh biaya yang banyak, gitu. Apalagi ditambah menyeluruh dengan adanya pilot project. Tentunya orang-orang yang ada di dalam pilot project ini tentu harus ada harus ada yang membuat termotivasi untuk mereka mau pakai duluan. Nah, apa motivasi ini? Mungkin dikasih bonus terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Loh, akhirnya larinya ke uang juga, gitu. Terus sumber daya manusianya, otomatis kan kalau menyeluruh itu banyak orang yang terlibat ya dibandingkan dengan yang franchise gitu. Maka orang yang terlibat ini banyak. Terus di franchise kita nambah sumber daya lagi. Nah, tantangannya akan berbeda ketika perusahaan itu mau menerapkan salah satu atau dua-duanya. Tapi kalau ditanya, Bu, Bu harus dua-duanya atau salah satu, itu dikembalikan pada kebijakan perusahaan masing-masing. Begitu. Gitu ya, Devi ya? Ya Bu, terima kasih. Oke. Baik, adik-adik, saya rasa cukup ya. Nah, kalau masih ada teman-teman di sini yang merasa kurang paham dengan materi ini, Bu Mita sangat menyarankan teman-teman untuk melanjutkan proses diskusi kita ini di kolom chat yang ada di dalam Google Classroom. Jadi, materi yang sudah Bu Mita sampaikan pada pagi hari ini sudah Bu Mita unggah di Google Classroom. Nah, kemudian nanti apabila ada pertanyaan, Bu Mita sudah membuka kolom chat pertanyaan, kolom diskusi yang bisa kalian akses di situ. Begitu ya. Nah, tapi sebelum Bu Mita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, adik-adik ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan,
yang nantinya tugas ini akan kita bahas minggu depan. Ya, apa itu tugasnya? Nah, ini tadi. Nah, sudah terlihat tugasnya adik-adik? Oke, jadi tugasnya adalah kalian menjawab 3 pertanyaan ini, ya. Dijawab dalam bentuk teks aja, jadi kalian ketik aja begitu di di word processing, terserah kalian mau pakai word processing apa, kemudian kalian convert ya ke PDF, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, terkait dengan batas waktu dan formatnya bisa kalian akses di Google Classroom. Bu, ini tugasnya individu atau kelompok begitu? Karena ini masih awal, jadi ini tugasnya masih bersifat individu, sehingga kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri dan akan kita bahas melalui skema presentasi pada minggu depan. Apakah ada pertanyaan terkait tugas yang harus kalian kerjakan? Belum ada. Oke, baik. Sudah jelas ya. Baik adik-adik, itulah tadi materi yang sudah Bu Mita sampaikan pada hari ini tentang karakteristiknya seperti ini, sehingga setelah melewati mata kuliah pada PSDB, materi PSDB pada pagi hari ini, harapan saya kalian sudah bisa mengidentifikasi nih, ketika kalian ketemu satu sistem informasi di luar sana, begitu, iki PSDB, soalnya A, B, C, D, E, F, G. Kalian mampu menyebutkan, ya, apa saja yang menyebabkan satu sistem itu bisa disebut ERP, begitu ya. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Semoga ilmu yang Bu Mita share pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang kelak akan menjaga kalian di masa yang akan datang ya adik-adik ya, sehingga menjadi barokah bagi saya dan juga barokah buat teman-teman. Nah, sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, saya minta ada satu perwakilan yang memimpin berdoa agar proses belajar kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Ulil mungkin? Iya, Bu. Oke. Boleh, Bu. Baik, teman-teman, sebelum perkuliahan ini berakhir, marilah kita tutup perkuliahan mata kuliah PSDB dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ulil dan terima kasih teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya. Bu Mita cukupkan, kurang lebihnya Bu Mita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.